Assalamualaikum, Assalamualaikum, sejahtera kami doakan. Assalamualaikum, semoga Allah kan berkenan. Selamat datang di Pondok Pesantren Darun Najah. Sejarah Pondok Pesantren Darun Najah diawali oleh periode yang disebut sebagai periode cikal bakal, yaitu pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1960. Pada tahun tersebut, berdirilah Sekolah Madrasah Al-Islamiyah di Palmerah dan berlanjut kepada pembentukan Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Islam dengan tujuan agar di atas tanah tersebut didirikan pesantren. Pada periode rintisan, Darun Najah mulai mengembangkan jenjang pendidikannya dengan mendirikan Madrasah Tsanawiyah dan Taman Kanak-kanak Islam. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncullah ide untuk memindahkan Darun Najah dari petukangan ke tanah wakaf di Ulu Jami. Pada periode pembinaan dan penataan, Madrasah Tsanawiyah kini berpindah lokasi ke tanah wakaf di Ulu Jami. Dan pada periode kali ini, pembangunan lain mulai dikembangkan, antara lain masjid dan penerapan kehidupan berdasarkan sunnah-sunnahnya seperti penyesuaian aktivitas santri dengan waktu sholat, peningkatan mutu pendidikan, pembentukan lembaga ilmu Al-Quran, lembaga bahasa Arab dan Inggris, lembaga dakwah dan pengembangan masyarakat, serta yang terakhir adalah diadakannya beasiswa Ashabun Najah. Pada periode pengembangan, Darun Najah kini mulai melebarkan misi dan cita-citanya dengan memperluas jaringan kerjanya ke beberapa daerah. Hingga terbentuklah Pesantren Darun Najah Group yang saat ini mencapai 36 pesantren yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Perjalanan sejarah Pondok Pesantren Darun Najah yang relatif lama telah menuntut kesempurnaan untuk menjadi lembaga yang baik, yang ditandai dengan ditandatanganinya piagam wakaf oleh wakif, yaitu Kiai Haji Abdul Manaf Mukhayyar. Maka dimulailah periode Dewan Nazir. Keorganisasian pesantren Darun Najah kini diperkuat dengan struktur tata kerja Yayasan Darun Najah yang meliputi berbagai bidang secara menyeluruh. Pesantren Darun Najah menjadi pesantren yang mendapat pengakuan dari berbagai kalangan dan lembaga, di antaranya dari tingkat regional, nasional, dan internasional. Serta diperkuat dengan sistem manajemen yang menerapkan strategi pemberlakuan manajemen yang solid, serta pertemuan rutin yang terbagi atas pertemuan rutin tim 19, mingguan, laporan yayasan, dan rapat 6 bulan Dewan Nazir. Strategi lainnya dari Darun Najah yakni mengadakan pelatihan memecahkan masalah, kunjungan dan observasi, studi banding, acara dan perlombaan nasional dan internasional, pameran, seminar,
lokakarya, serta pelatihan-pelatihan lainnya. Visinya dari pesantren Darun Najah lahir dari kadar-kadar umat dan bangsa yang bertafakuh fiddin, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, jasmani sehat, terampil dan ulet. Adapun misinya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, lembaga-lembaga dakwah, lembaga yaitu pesantren-pesantren yang akan melahirkan yaitu kader-kader umat yang tersebar di seluruh Indonesia. Jenjang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darun Najah diantaranya adalah Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah atau TMI. TMI memiliki masa belajar 6 tahun yang setara dengan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah atau yang juga disebut dengan SMP dan SMA dengan status disamakan dengan ujian negara. Pada jenjang Aliyah, para santri Darun Najah dapat memilih beberapa pilihan program pendidikan, yakni Sekolah Menengah Atas atau SMA dengan program studi ilmu sosial dan program studi ilmu alam. Pondok Pesantren Darun Najah juga memiliki jenjang pendidikan lainnya seperti Taman Pendidikan Al-Quran, Playgroup, Taman Kanak-Kanak Islam, Sekolah Dasar Islam, PGTK dan PGSD, serta Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah. Pada tahun 2004, santri Pondok Pesantren Darun Najah berjumlah 3.075 santri. Dengan pengelola pesantren berjumlah 406 orang yang terdiri dari 192 ustadz, 95 orang administratur, dan 119 karyawan. Guna meningkatkan pelayanan, pengembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Pondok Pesantren Darun Najah, fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya terdiri dari masjid, ruang kelas, asrama putra, asrama putri, laboratorium IPA, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, perpustakaan, poliklinik, minimarket, sarana olahraga, studio foto, wartel, Baitul Mal wat Tamwil atau BMT, kantin, aula, koperasi, dan production house. Untuk meningkatkan pelayanan bagi para santri, pengurus Yayasan Darun Najah merencanakan pengembangan fisik ke depan. Di antaranya adalah pembangunan gedung rektorat berlantai 8 dan pembangunan masjid berlantai 2.
itulah bagian daripada wajah Pondok Pesantren Darun Najah dengan beragam kesan, beragam pengalaman, dan beragam perubahan guna mencerminkan panca jiwa sebagai wujud daripada 30 tahun Pondok Pesantren Darun Najah. Selamat bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.